Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, teladan itu lebih kuat daripada kata-kata. Kalau ada seseorang yang mengatakan, orang tua, nak, kamu pergilah ke gereja pada hari Minggu, tetapi dia tidak memberikan contoh teladan untuk pada hari Minggu merayakan Ekaristi ke gereja, maka kata-katanya tidak kuat sebagai saksi
saksi kebenaran bahwa perlunya orang ataupun baiknya orang pergi ke gereja pada hari Minggu itu lalu tidak kuat lagi sebagai kesaksian. Yesus memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi yang banyak tidak menerima kesaksiannya, tidak menerima kata-katakannya, meskipun juga sebenarnya dia hadir di dalam hidup itu menjadi utusan Allah Bapa sendiri. Kehadirannya sebagai suatu karya nyata kasih Allah kepada manusia. Kehadiran Yesus di tengah-tengah orang banyak lewat mukjizat-mukjizatnya, lewat penyembuhan-penyembuhannya, lewat berbagai mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Karya-karya baik Yesus adalah karya Allah Bapa. Kesaksian tentang Bapanya, kasih dari Bapanya di dunia nyata, itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi suatu perbuatan nyata. Tetapi juga banyak orang tidak menerima, orang-orang Yahudi, pada pimpinan-pimpinan orang Yahudi tidak menerima, bahkan mengatakan bahwa bagaimana dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia kan hanya manusia biasa, menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal karya-karyanya itu adalah sungguh-sungguh adalah karya Bapanya. Dia dan Bapanya adalah satu. Dia dengan Bapanya adalah satu. Tetapi tidak percaya. Orang-orang tidak percaya. Dan bahkan karena kata-katanya yang seperti itu, berusaha untuk membunuhnya. Hari-hari kita menjelang Paskah, kita merenungkan bagaimana Yesus sebagai utusan Bapa, sebagai perwujudan nyata karya Allah di dalam diri kita, lewat penderitaan, lewat sengsaranya, bahkan juga salibnya, yang banyak orang tidak percaya bahwa itu adalah jalan yang tidak, katakanlah juga jalan yang kematian yang tidak ada kemuliaannya, tetapi senyatanya Yesus bangkit dan itu akan kita rayakan. Hidup kita setiap hari juga merupakan kesaksian nyata. Kehidupan kita sehari-hari diusahakan untuk sebagai perwujudan juga kasih Allah, kehadirannya di tengah-tengah kita. Karena itu marilah juga kita tetap berusaha untuk menjadi contoh teladan kesaksian akan karya kasih Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.